Oke, nah tadi sudah bahas mengenai object detection. Jadi sistem atau komputer akan mengenali mana objek, mana background pada sebuah video ataupun gambar. Video yang dimaksud maksudnya video ini ya, yang ditangkap dari kamera gitu ya. Kayak dia mendeteksi, kemudian turun lagi menjadi sebuah objek tracking, yaitu akan men-tracking atau akan apa ya, tracking istilahnya ya, tracking ya, berarti istilahnya akan mengikuti objek yang sudah didefinisikan oleh object detection sebelumnya. Sini pengertiannya adalah object tracking adalah sebuah proses komputer untuk mengikuti elemen objek yang sudah terdeteksi menjadi objek bergerak seiring waktu secara otomatis dalam sebuah video. Jadi kalau yang bergerak itu kan dinyatakan sebagai objek atau foreground. Ketika sudah terdeteksi, dia akan mengikuti. Dia akan mengikuti objek itu bergeraknya ke arah mana saja. Nah, agar lebih jelas ya mengenai object detection atau object tracking, saya akan share ini untuk lebih jelas. Sebentar. Ups. Oke, ini ada PPT dari seorang. Nah, kita masuk ke ini ya, tadi ya, mengenai object tracking, yaitu sebuah proses, ya, sebuah proses untuk melacak target atau objek dari gambar satu ke gambar lainnya. Gambar ini bisa disebut sebagai frame ya, dari frame satu ke frame lainnya. Data yang dibutuhkan minimal dua gambar, yaitu dua frame ya. Jadi kalau cuma satu frame, berarti masuknya bukanlah sebuah video atau bukanlah sebuah tangkapan kamera video ya, tapi hanya sebuah gambar. Tapi kalau memiliki minimal dua, maka bisa dikatakan sebagai video atau animasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi targetnya. Oke, nah ini adalah contoh penerapan object tracking. Jadi kita belum bahas mengenai AR dulu, kita bahas mengenai object tracking. Nah ini contohnya adalah penerapan di bidang keamanan. Ini sebenarnya harusnya bisa di play ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar ini nggak bisa di play. Oke. Oke, nah ini adalah penerapan pada bidang keamanan, ya, yaitu sistem automatic pan tilt dan zoom, pan tilt dan zoom kamera. Jadi dia mengzoom dan mengikuti objek yang telah dideteksi. Oke, ini videonya. Oke, nah ini bisa kelihatan. Sorry. Nah dia si kamera atau komputer akan mendeteksi dulu mana objek yang bergerak atau warnanya yang beda gitu ya. Dan dia objek tracking akan mengikuti objeknya. Ini yang gambar kotak-kotak ya, itu merupakan hasil dari tracking. Nah, mengenai efek yang zoom ya, kemudian dia zoom in, zoom out, nah itu merupakan sistem lainnya. Nah, dia akan men-tracking
memisahkan mana yang foreground atau objek yang bergerak dan mana background atau latar dari videonya. Nah, latar dari video ini adalah parkiran ya, ada mobil, ada semen dan sebagainya. Sedangkan objeknya adalah nah itu objek yang bergerak atau manusianya. Nah, ini salah satu contoh untuk penggunaan penerapan pada bidang keamanan. Oke. Nah, apa namanya? Yang lainnya, penerapan lainnya itu pada bidang lalu lintas. Oke, dia akan mendeteksi objek mana yang melewati garis ini ya. Ini ada garis berwarna merah. Nah, garis ini pun menggunakan sistem object detection, jadi mendeteksi dulu mana yang latar, mana yang background, mana yang latar, mana yang objek, dan pada sebuah sistem atau scriptnya diatur jika ada dua objek, yaitu objek yang bergerak dan objek yang diam ini menyentuh, maka sistem akan mengkalkulasikan sebagai apa namanya sebagai mobil yang dimaksud ya. Kalau besar ya berarti truk, kalau sedang berarti dia merupakan truk kecil gitu ya. Kalau agak kecil berarti dia merupakan mobil sedan. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai alat pemantau jumlah kendaraan yang masuk keluar di sebuah jalan tol. Jadi nggak usah ngitung secara manual oleh manusia, tapi sudah menggunakan sebuah teknologi. Seperti ini. Oke, kemudian penerapan lainnya adalah di bidang robotik ya. Kalau kita mengacu ke depan, semuanya itu sudah menggunakan robot. Dan robot pun sudah mulai canggih, dia sudah menggunakan sebuah teknologi AR atau teknologi apa namanya object detection ya sebelumnya. Nah, ini digunakan sebagai sistem navigasi robot. Jadi robot akan mendeteksi mana foreground, mana objek dan mana latar belakang. Tapi untuk robot ini sebelumnya sudah tentukan dia akan mengikuti objek apa gitu. Jadi nggak semua objek yang dia deteksi sebagai objek yang akan dia ikuti. Ini untuk mendeteksi sebuah sel bidang kesehatan. Dan ini sama seperti dengan yang bus tadi, dia mendeteksi jumlah orang yang melewati ya, atau pengunjung. Jumlah pengunjung dari sebuah mall atau sebuah toko. Jadi dia deteksi dulu mana latar belakang, mana objek yang bergerak. Setelah terdeteksi mana yang bergerak, mana yang latar belakang, selanjutnya adalah melakukan objek tracking. Dia mengikuti objek yang bergerak tersebut gitu ya. Nah, jika dari atas ke bawah, kalau dari bawah ke atas berarti dia merupakan jumlah pengunjung yang masuk gitu. Tapi kalau dari atas ke bawah berarti dinyatakan sebagai pengunjung yang keluar. Oke. Itu sekilas mengenai objek tracking, object detection dan object tracking. Nah, tentu saja untuk membuat sebuah AR kita juga memerlukan teknologi tersebut atau pergerakan sistem tersebut ya. Jadi
kamera kita harus mendeteksi dulu mana yang background, mana yang gambar, ya, yang marker gitu ya. Kemudian ketika terdeteksi markernya atau tandanya, maka kamera akan men-tracking si marker tersebut atau gambar tersebut, dia bergerak ke arah mana gitu ya. Kita sudah tracking, maka akan muncul gambar 3D-nya. Nah, oke, sebentar saya share lagi. Nah, untuk melakukan itu ya, sebenarnya kita bisa menggunakan pemrograman Python, menggunakan Python. Kita bisa membuat teknologi object detection dan object tracking secara manual dari nol. Tapi untuk keperluan mata kuliah ya, untuk kuliah kita AR ini, kita akan menggunakan sebuah SDK atau Software Development Kit pihak ketiga, yaitu Vuforia. Ya, Vuforia yang pernah saya sebutkan di awal mata kuliah kita. Oke, ini sekilas lagi, ya saya sudah tahu ya, AR dan VR bedanya apa. Kemudian ini ya, metode AR sebenarnya ada dua yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah marker based augmented reality. Jadi dia menggunakan sebuah penanda atau sebuah marker berbentuk gambar, entah itu gambar, entah itu apa namanya berbentuk kubus gitu ya, objek 3 dimensi ataupun yang lainnya. Pokoknya ada sebuah tanda yang dijadikan sebagai patokan ketika kameranya merekam tanda tersebut dan mengenali objek tersebut, maka akan muncul AR-nya. Itu dinamakan sebagai marker based AR. Nah, yang kedua adalah markerless augmented reality atau markerless based augmented reality. Jadi ini kelihatan ya, bedanya adalah markernya doang atau sebuah tanda. Kalau ini adalah markerless, berarti tanpa tanda. Jadi kalau marker based AR yang atas, dia membutuhkan sebuah penanda agar AR-nya atau agar objek 3D-nya bisa kita munculkan. Nah, sedangkan untuk metode yang kedua, markerless ini, kita tidak membutuhkan sebuah penanda. Jadi, si kamera atau si sistem atau HP kita atau komputer kita akan mendeteksi area di sekelilingnya. Mana yang bagian permukaan atas, mana permukaan bawah, mana tembok, dan sebagainya. Kalau bicara mengenai kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari marker based AR atau marker yang menggunakan penanda, objek 3D nantinya yang muncul itu akan lebih akurat karena dia akan muncul langsung pada gambar atau pada tanda yang telah kita siapkan. Jadi objek 3D itu benar-benar seperti nempel, gitu. Nempel banget. Kita gerak-gerakin penandanya kanan kiri juga tetap bakal nempel gitu ya. Stabil lah istilahnya. Sedangkan untuk yang markerless, dia itu kelebihannya adalah kita tidak perlu menyiapkan sebuah marker atau tidak perlu menyiapkan sebuah penanda agar objek 3D-nya bisa muncul. Kekurangannya untuk markerless ini adalah kadang objek 3D yang muncul itu tidak stabil. Jadi kalau kamera kita keguncang gitu ya, nanti objek 3D-nya itu akan berantakan. Maksudnya tidak seperti berada di dunia nyata. Itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangan dari marker based AR ya itu ya, kita membutuhkan sebuah marker atau sebuah penanda agar objek 3D-nya bisa muncul. Nah ini metode tadi ya, metode marker dan markerless. Dalam markerless juga terdapat beberapa anak-anaknya. Maksudnya dari markerless ini ternyata banyak sekali metode atau model trackingnya, metode pengenalannya. Yang pertama adalah face tracking ya. Di sini face tracking. Umumnya kita pasti sering memakai sehari-hari, yaitu filter di IG yang saya bilang. Nanti keluar kacamata lah, keluar topi lah, keluar kumis lah, dan sebagainya. Nah, dia berarti menggunakan teknologi
atau menggunakan metode markerless AR dengan metode tracking, face tracking. Nah, ini. Yang kedua adalah 3D object tracking. Nah, dia akan mengenali semua objek 3D yang ada di dunia nyata. Contoh seperti ini. Kemudian ada motion tracking. Motion tracking itu si objek 3D atau si sistem atau komputer akan mengikuti pergerakan dari tubuh kita atau pergerakan dari mobil dan sebagainya kayak tadi ya. Penghitungan mobil, penghitungan jumlah pengunjung dan sebagainya. Kemudian location based AR. Nah, ini dikatakan contoh yang paling gampang adalah aplikasi Pokemon Go. Jadi kan Pokemon Go menggunakan GPS untuk menemukan Pokemonnya gitu ya. Dan ketika kita klik, kita bisa menggunakan metode AR-nya. Nah, dia akan muncul si Pokemonnya sesuai dengan GPS-nya. GPS-nya ada di mana, dia munculnya di mana gitu ya. Jadi menggunakan location atau menggunakan GPS. Oke, ini kita skip aja. Oke, kemudian bahan yang digunakan adalah ya sama ya, atau alat yang digunakan adalah aplikasi Unity. Ya. Nah, mungkin nanti saya akan coba pastikan lagi ya versi dari Unity-nya yang bisa dipakai. Karena memang kekurangan dari Unity itu dia memiliki banyak sekali versi. Ya. Tiap tahun dia rilis versi baru, tapi perbedaan yang ada itu dari tahun ke tahun tuh besar banget gitu. Jadi memang kalau kita belajar dengan versi yang berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Yang kemarin kita menggunakan versi 5 titik sekian ya, 5.6 kalau nggak salah. Ada juga yang menggunakan versi 2020. Nah, di Unity sendiri, untuk membuat sebuah aplikasi AR, pada versi 2017 ke bawah, termasuk yang 5.6, Unity ini belum memiliki SDK-nya sendiri, atau belum memiliki fitur AR-nya tersendiri. Jadi kita membutuhkan software atau SDK dari pihak ketiga, yaitu Vuforia, agar bisa membuat aplikasi AR pada aplikasi Unity versi 2017 ke bawah. Tapi pada versi 2018 atau versi 2019, saya lupa, itu 2018 atau 2019 ke atas, Unity sudah memiliki sistem untuk membuat AR tersendiri ya. Jadi kita nggak perlu Vuforia, kita hanya perlu aplikasi Unity, maka kita sudah bisa membuat sebuah aplikasi AR, Augmented Reality. Bedanya, kalau kita menggunakan yang langsung dari Unity, maka kita benar-benar membuat aplikasi tersebut dari scratch atau dari nol. Ya. Jadi benar-benar dari nol. Kita harus tentukan dulu kameranya gimana, kita atur dulu biar dia bisa terdeteksi dan sebagainya. Sedangkan kalau kita menggunakan pihak ketiga, yaitu Vuforia, Vuforia itu merupakan sebuah SDK atau software development kit. Jadi dia itu udah lengkap ya, sepaket gitu ya. Tinggal kita download, kita masukkan ke dalam Unity, maka fitur standar augmented reality itu sudah ada semua. Kayak kamera AR-nya, kemudian mendeteksi gambarnya, mendeteksi markerless-nya, itu sudah otomatis ya. Jadi tinggal plug and play. Kita tinggal download, install, dan langsung gunakan saja. Oke, itu Unity. Platformnya, ini pernah dibahas juga, platform yang sudah hasilkan seperti apa. Dan ini merupakan pengenalan dari tampilannya, udah pernah kita bahas. Scene, aset juga sudah kita bahas. Oke, ini merupakan garis besar ya dari pembuatan sebuah aplikasi augmented reality. Nah, pertama itu adalah menyiapkan 3D object. Tapi kembali lagi kita bisa menggunakan aset 3D yang sudah ada dari internet ya. Jadi saya nggak bakal
maksa kalian untuk membuat atau belajar 3D-nya. Mungkin nanti di beberapa pertemuan juga saya akan mendemonstrasikan gimana cara membuat objek 3D ya, secara mandiri. Jadi saya akan buat dan saya masukkan ke dalam aplikasi AR-nya. Tapi tidak wajib kalian melakukannya ya, sebagai gambaran saja. Langkah kedua adalah membuat lisensi, database, dan gambar target di web Vuforia. Nah, kita akan menggunakan SDK atau pihak ketiga Vuforia. Yang ketiga nantinya adalah setting dan konfigurasi untuk pembuatan AR. Yang keempat itu menambahkan komponen ya, Vuforia pada Unity dan membuat proyek AR-nya. Dan kelima adalah kompilasi ke dalam bentuk instalasi Android. Tapi kembali lagi kita tidak akan menginstal di Android karena memang membutuhkan bahan yang sangat banyak ya. Sayang juga, mau saya kasih juga kalau kalian dipaksa untuk membuat Android. Ini merupakan garis besar pembuatan AR. Oke, untuk persiapan pertama adalah membuat objek 3D. Seperti yang saya sebutkan, kita akan menggunakan aset 3D yang sudah ada dari internet. Tapi jika kalian pengen coba buat sendiri, terdapat banyak sekali aplikasi objek 3D yang gratis maupun yang berbayar. Contohnya yang gratis adalah Blender ya, yang paling terkenal. Ini merupakan aplikasi 3D yang gratis ya, yang populer lah, Blender. Kemudian ada namanya SketchUp juga. Ini SketchUp juga merupakan aplikasi yang populer. Tapi SketchUp jenisnya adalah berbayar. Walaupun memang kita bisa menggunakan yang versi Bapak Taninya, Bapak Tani. Begitupun dengan aplikasi lainnya untuk membuat sebuah objek 3D. Kemudian membuat sebuah lisensi, database, dan gambar target pada Vuforia. Nanti kita akan bahas mengenai Vuforia. Tapi kita pengertian dulu, apa itu Vuforia? Vuforia atau apa namanya Augmented Reality Software Development Kit ya, sebagai SDK AR itu untuk perangkat mobile yang memungkinkan pembuatan aplikasi AR yang menggunakan teknologi computer vision untuk mengenali ya, kayak tadi object detection dan melacak ya object tracking gambar pada target atau gambar planar atau gambar target dan objek 3D seperti kotak secara real time. Jadi kuncinya adalah secara real time untuk sebuah aplikasi AR. SDK Vuforia, dia menyediakan dua pilihan SDK-nya, yaitu SDK yang dapat digunakan untuk aplikasi Android Studio, dan ada juga yang dapat digunakan untuk aplikasi Unity. Yang kalau Unity namanya adalah Vuforia AR Extension for Unity. Vuforia itu merupakan sebuah SDK yang dibuat atau disediakan oleh Qualcomm untuk membantu para developer membuat sebuah aplikasi augmented reality di mobile phone, iOS, Android, ataupun untuk aplikasi desktop sebenarnya ya. Nah, itu merupakan Vuforia. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas atau kita akan membuka website dari Vuforia-nya. Kita tinggal pencarian Vuforia ya. Setelah pencarian dengan kata kunci dengan keyword Vuforia, maka di paling atas akan muncul website dari Vuforia-nya. Oke, paling atas kita klik. Oke, dan ini merupakan tampilan dari website Vuforia. Jadi SDK Vuforia ini kita dapatkan dari website Vuforia-nya. Oke. Kemudian di sini ya kita bisa login atau kita harus daftar terlebih dahulu agar bisa menggunakan fitur dari
aplikasi Vuforia atau SDK Vuforia. Oke, ketika sudah masuk, silahkan nanti kalian daftar terlebih dahulu ya. Jadi hari ini kalian harus memiliki akun Vuforia, ya. Jadi kalian masuk ke websitenya, kalian registrasi dulu ke Vuforianya. Dan Vuforia ini gratis ya. Oke, tinggal daftar aja, seperti biasa ya. Tapi saya sudah pernah daftar. Kalau sudah, kita tinggal login aja. Maka tampilannya akan seperti ini. Jadi hari ini kalian daftar dulu. Jadi daftarnya seperti biasa, jadi saya tidak akan menjelaskan daftarnya gimana. Karena memang gratis, jadi tidak perlu kayak kartu debit lah, kartu kredit lah, dan sebagainya, nggak perlu ya. Tinggal daftar seperti biasa menggunakan email aktif, maka sudah bisa mendaftar. Oke, nah kalau sudah daftar, silakan kalian login dan masuk ke bagian develop. Ya. Hari ini saya cuma menjelaskan doang ya tampilannya, nanti kita akan gunakan juga ketika sudah praktik. Tampilan seperti ini. Di sini ada bagian license manager dan juga target manager. Oke, kita bisa klik semuanya. Jadi ada lisensi dan juga ada target manager. Oke, sebelum saya bahas mengenai lisensi dan target manager, kita bisa intip dulu pada bagian pricing, pada bagian harga ya. Kita klik. Oke, tampilan seperti ini. Kalau ada kayak gini, kita accept all aja, nggak masalah. Kita ke bawah. Nah, di bawah sini ada bagian Vuforia Engine Plan atau apa namanya tawaran yang diberikan oleh pihak Vuforia. Di sini ada yang basic plan, yang free, yang kita akan gunakan adalah free, dan juga ada yang premium. Oke, jadi ada dua, basic plan free dan premium. Ini sebagai pengetahuan aja. Kita pengen tahu apa bedanya gitu ya. Nah, di sini ada tabel. Oke, di sini ada fitur-fiturnya. Ada image tracker, target, kemudian VMark, multi target, cylinder target, dan ground plan. Ternyata yang bagian free dan juga yang premium itu dua-duanya checklist ya. Berarti dua-duanya memiliki fitur yang sama. Kemudian untuk bagian cloud service itu digunakan untuk kita mengupload istilahnya gambarnya atau markernya atau objek trackernya. Katanya dia cloud service-nya adalah 1.000 gambar per bulan. Kemudian ada juga 1.000 per bulan juga. 1.000 apa namanya? Kalau ini merupakan 1.000 yang disimpan dan ini juga 1.000 yang dicatatnya. Dan dua-duanya juga memiliki fitur tersebut ya, mau gratis maupun ya berbayar. Nah, yang bedanya di sini model targetnya. Untuk yang gratis, dia itu kita diperbolehkan untuk membuat 20 prototyping. Ya, 20 prototyping. Sedangkan yang premium sampai 500. Area target juga sama, yang gratis 20 dan yang premium 500. 20 ini sangat cukup ya untuk sebuah proyek pembelajaran kita, baik untuk mata kuliah ini ataupun jika ada yang pengen skripsinya itu adalah AR ya. Nah, 20 itu lebih dari cukup. Yang membedakan adalah di sini ya, yaitu production support dan juga enterprise term and condition. Jadi intinya kalau berbayar, dia itu apa namanya, si kita ya, kita yang berbayar, kita kalau kita bayar menggunakan versi yang berbayar, maka kita akan mendapatkan pelayanan ya mengenai produknya. Misal kalau kita pengen ada upgrade, kita pengen ada pengaturan ataupun lain-lainnya, jadi dia akan dilayani. Sedangkan kalau gratis, ya enggak ya, tidak akan dilayani. Kemudian ada enterprise term and condition. Jadi kalau berbayar, aplikasi yang kita buat, ya, misal kita berbayar ke Vuforia, kita bayar,
dan kita buat sebuah aplikasi AR, maka aplikasi AR itu lisensinya adalah milik kita. Jadi kita bisa jual, kita bisa upload di Play Store agar orang bisa main dan juga nanti muncul iklan ya. Maksudnya istilahnya bisa kita komersilkan gitu ya. Jika kita berbayar dan kita memiliki lisensinya. Sedangkan kalau gratis ya nggak boleh ya. Lisensinya adalah lisensi milik Vuforia. Makanya nanti kalau sudah jadi, di hasil kameranya akan muncul watermark bertuliskan Vuforia. Sama aja kalau kita ngedit video di KineMaster yang belum dibayar, maksudnya belum yang full, maka ada logo KineMaster-nya. Ya, itu juga sama. Oke, kembali ke bagian developer. Develop, klik. Nah, di sini ada bagian lisensi dan juga target manager. Nah, lisensi manager ini seperti saya bilang, karena kita menggunakan gratis, maka lisensinya kita masih menggunakan lisensi dari Vuforia-nya. Ya, maka kita harus membuat lisensinya dengan izin dari Vuforia-nya. Oke. Dengan kalau target manager adalah markernya, bentuknya itu pengen seperti apa gitu ya, mau gambar apa dan sebagainya. Oke, nanti kita akan prakteknya, tapi bukan sekarang. Lisensi manager ya, kita bisa membuat lisensi baru dengan mengeklik get basic. Oke, ini kita bisa masukkan lisensinya apa. Sini juga dikasih tahu harganya, tidak ada harganya, dan database-nya adalah 1000 per bulan, dan kita checklist saja dan kita continue untuk membuat sebuah lisensi. Tapi nanti kita akan bareng-bareng aja ketika praktek ya. Intinya kalau kita udah bikin nama, kita continue, maka hasilnya seperti ini. Nah, saya pernah membuat 3 AR, ini waktu skripsi saya ya 2017, dan yang satunya. Ketika kita klik ya, contoh yang bagian skripsi. Oke, nah isinya cuma kayak gini doang. Ya, isinya adalah ini ya. Yang penting adalah kode yang ada di sini. Ini merupakan lisensi agar kita bisa menggunakan aplikasi Vuforia-nya. Atau untuk Vuforia-nya biar aktif ya di Unity-nya. Isinya cuma ini. Kemudian di sini juga ada bagian usage. Kalau kita klik, nah ini merupakan data yang tersimpan. Kebetulan waktu skripsi saya tidak menyimpan datanya di cloud, ya, tidak menggunakan cloud, jadi saya hanya menyimpan di aplikasi Unity-nya saja, maka di sini masih 0. Dan kita juga sama tidak akan menggunakan cloud. Jadi kita hanya menggunakan resource dari Unity-nya aja. Oke. Itu adalah lisensi manager. Sekarang adalah target manager. Target manager adalah sebuah tempat untuk menaruh markernya atau gambarnya. Gambar yang dijadikan sebagai patokannya. Gitu ya. Jadi kita harus daftar di sini. Jadi nggak semua gambar kita bisa jadikan sebagai marker atau sebagai penanda. Jadi di sini kita bisa tambahkan database dulu, add database, pilih nama, tipenya device, kita klik. Kalau tipenya cloud, ya maka nanti masuknya ke dalam usage tadi yang di lisensi manager. Tapi karena kembali lagi kita menggunakan device, jadi kita pilih device saja agar semua datanya tersimpan di aplikasi AR-nya nanti. Oke, ketika sudah kita create, maka hasilnya seperti ini, database. Kemudian saya coba masuk ke salah satu database, yaitu UCIC. Nah, ketika masuk di sini ada bagian target, tombol add target, ada download database, dan di sini ada keterangan targetnya. Ini kalau saya klik logo putih ini, saya pernah upload. Nah, ini merupakan marker
atau penanda yang sudah saya daftarkan pada database UCIC di Vuforia. Jadi kalau saya pengen bikin AR ya, saya menggunakan database-nya ini, database UCIC yang ini. Nah, database UCIC ini, ketika saya download, saya masukkan ke Unity dan saya buat AR-nya, maka objek 3D-nya itu akan muncul kalau saya menggunakan marker logo UCIC yang putih, hitam putih ini. Ya, jadi kalau ada logo hitam putih UCIC, maka apa namanya, objek 3D-nya akan muncul. Kemudian di sini ada bagian tipe. Ini merupakan single image, berarti tipenya cuma gambar doang. Dan ada ratingnya. Oke. Jadi Unity ini, Vuforia ini akan memberikan rating terhadap marker yang kita buat gitu. Jadi nggak sembarang gambar kita bisa upload dan kita jadikan sebagai marker. Jadi kita harus coba siapkan dulu markernya, entah tulisan nama kita atau logo dan sebagainya. Kemudian kita upload, maka dia akan di rating atau akan diuji oleh Vuforia-nya. Jika ternyata logonya ini gampang terdeteksi oleh sistem, maka ratingnya adalah 5. Tapi kalau jelek ya, gambarnya mungkin karena terlalu blur, terlalu nggak jelas, dan sebagainya, mungkin ratingnya adalah 2. Maka kalau 2, maka kurang bagus. Ini statusnya masih aktif, jadi ini bisa saya gunakan. Dan ini adalah data kapan terakhir saya mengeditnya. Semisal kita memiliki sebuah marker baru gitu ya. Kita tinggal menekan add target saja. Nah, di sini ya tipenya nih. Tadi yang sempat ditanyakan juga, tipe marker itu ada apa aja? Oke. Tadi kan ada marker, ada markerless. Oke, kalau markerless tadi sudah saya sebutkan kayak face recognizing, kemudian location based, kemudian lain-lainnya. Nah, kalau marker penanda ini ada beberapa ya. Ada yang single image. Single image itu berarti cuma gambar doang ya, yang kita print. Ada juga cuboid, yaitu penanda yang kita buat jadi sebuah kubus ya, agar bisa terbaca dari kiri, kanan, atas, kanan atau belakang gitu ya, atau bawah bahkan. Karena dia adalah kubus, maka di 6 sisinya, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya ada markernya. Jadi kameranya bisa putar-putar ya. Ada juga yang bentuknya silinder, dan ada juga yang namanya 3D object. Jadi dia akan mendeteksi objek 3D secara real time. Dan nanti kita bisa atur sebagai marker di situ. Oke, sebagai gambaran di 3D object ini kita akan coba lihat di YouTube ya. Oke, ini merupakan video dari Vuforia-nya. Hey there, Vuforia developers. I'm Jake Steinerman. I work in augmented reality. Oke, kita lihat dulu ya. Tapi saya fullkan biar kelihatan. Today, I'm going to walk you through the steps of creating a model target in Unity. Model targets are a unique and powerful feature in Vuforia Engine that use actual 3D CAD data to offer more accurate tracking. This feature sometimes gets confused with object targets, but there are actually two differences. Object targets are created by scanning a real-life object with your phone, like a toy, and using that scanned model as the target. ARKit and Vuforia offer similar functionality. It's fast, easy, but also can have some trouble with consistent tracking of different environments and isn't designed for larger objects. Model targets don't involve scanning and use the CAD models instead. Using the 3D data makes the recognition and tracking of objects faster and much more robust. The digital models only require accurate geometry. Texture is optional.
Model targets can work in a variety of different lighting on larger objects like cars, and is excellent for industrial machinery, home appliances, and tools. Model targets can be created with or without deep learning, meaning you can enhance your targets with AI when needed for instant tracking without a guide. This video will focus on the creation of model targets that aren't using AI. Now, let's jump in on how to make a model target. Before we get into Oke. Oke, jadi itu ya untuk gambarannya. Ini lumayan panjang videonya. Tapi kurang lebih seperti itu intinya. Untuk tipe 3D object ini, jadi objek 3D tersebut kita harus daftarkan dulu ke Vuforia-nya dengan melakukan seperti yang ada di video ini ya. Jadi dia ada kayak barcode, kemudian ada sebuah space atau area kosong di sini, dan ditaruhlah si objek 3D-nya. Maka ketika kita menggunakan kamera, dia akan mendeteksi bagian-bagian dari 3D objeknya. Oke, kalau yang single image dan cube dan sebagainya ya kita tinggal upload aja gambarnya, maka akan dinilai oleh Vuforia. Tapi kalau 3D object, targetnya 3D object ya, maksudnya objek 3D, maka harus deteksinya melalui seperti ini. Oke. Nah ini ya. Jadi nanti kita akan menggunakan single image. Kita tinggal browse dan kita upload saja. Ya, tapi kembali lagi saya akan melakukannya sekaligus sambil praktik ya. Oke. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya untuk materi hari ini. Jadi kesimpulannya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai object detection, kemudian object tracking. Detection itu untuk mendeteksi mana bagian objek yang bergerak, mana bagian belakang. Object tracking adalah mengikuti pergerakan dari sebuah elemen atau sebuah objek ya. Dia akan men-tracking terus, mengikuti terus. Dengan object tracking tersebut ya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti tadi menghitung jumlah pengunjung, menghitung mobil lewat dan sebagainya. Kedua hal tersebut akan juga digunakan dalam teknologi AR atau berjalan juga ketika kita membuat sebuah teknologi AR. Tapi karena kita menggunakan pihak ketiga, maka kita tidak perlu untuk repot-repot membuat atau mengatur object detection dan juga object tracking karena semuanya sudah sepaket oleh Vuforia ya, Software Development Kit atau SDK. Beda cerita kalau kita membuat dari scratch dari pakai Python, maka kita membuatnya dari nol semua. Itu. Kemudian saya sudah memberitahu website Vuforia serta isinya kurang lebih seperti ini dan diharapkan kalian ya hari ini mendaftar atau memiliki akun Vuforia-nya. Jadi silakan register, silakan kalian buat akunnya di Vuforia karena nanti ke depan juga akan digunakan sebagai media atau sebagai bahan praktiknya. Yang terakhir adalah mengenai susulan untuk yang UTS ya. Jadi kembali lagi yang UTS susulannya saya tunggu sampai minggu depan. Berarti sebelum tanggal 23. Ya, sebelum tanggal 23 sudah diselesaikan. Nah, kemudian kirimnya kemana gitu ya? Silahkan kirim ke email. Oke, saya tuliskan emailnya sebentar. Oke, nanti kalau sudah kirim ke email suhadi.parman@cic.id. Apa yang dikirimkan? Ya, kalian bisa lihat pada soal UTS sebelumnya. Yang dikirimkan itu apa gitu ya. Yang jelas ada
file action-nya. Sehingga saya tinggal buka aja. Seperti itu. Silakan barangkali ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Sebelum saya mengakhiri untuk pertemuan hari ini. Izin bertanya, Pak. Oke, boleh, silakan. Untuk AR ini minimal versi berapa, Pak? Oke. Untuk AR ini apa namanya? Kemarin kan saya sudah mengarahkan teman-teman menginstal yang versi 5.6 ya. Dan saya lihat juga pas hasil UTS itu banyak yang menggunakan versi tersebut. Jadi nanti akan saya usahakan tetap menggunakan versi yang seperti kemarin ya. Jadi menggunakan versi 5.6. Tapi jikapun ada yang menggunakan versi yang atas, silakan nanti bisa disesuaikan dengan materi yang saya berikan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Fatur. Fatur apa ya tadi lupa namanya. Tapi pun ya, semisal kalau ada perubahan versi, nanti saya akan kabarin ya. Semisal, oh pakai versinya 2017 gitu ya, atau 2020. Nanti saya akan kabarin lebih lanjut ya. Karena kita juga bakal PTMT, tapi untuk kapannya PTMT, nanti saya akan kabarin lewat grup WA ya. Karena masih belum jelas untuk yang AR ini. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Oke, siap. Baik, kalau dirasa cukup, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai susulan UTS ataupun lainnya, bisa melalui Japri atau WA Group. Gitu ya. Saya harapkan minggu depan semuanya sudah mengumpulkan susulannya agar nilainya setidaknya standar semua. Gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.